Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, ada sebuah cahaya lembut yang bersemayam di dalam dirimu, menunggu untuk disadari. Mata batinmu yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia sedang bersiap untuk terbuka perlahan. Dalam keheningan kau akan mulai merasakan tanda-tanda yang tak terdengar oleh telinga, namun jelas bagi hati. Setiap napas, setiap detak, setiap rasa adalah bisikan darinya yang mengajakmu untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih halus dan menyadari bahwa kau tidak pernah benar-benar sendiri. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa hatimu menyentuh cahaya yang selama ini tersembunyi. Bab 1. Ketika hening menjadi cermin ruh. Ketika mata batin mulai bergetar, segalanya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dunia yang dulu terasa riuh kini perlahan meredup, bukan karena kehilangan kehidupan, tapi karena kesadaranmu mulai berpindah dari luar menuju ke dalam. Kau mulai memahami bahwa keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang sakral tempat jiwa bersujud tanpa gerak. Dalam keheningan itu, ada percakapan lembut antara dirimu dan Dia yang tak terucap oleh lidah, namun begitu jelas di hati. Semua hiruk-pikuk dunia perlahan menjauh, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberimu kesempatan menatap dirimu sendiri. Disitulah, tanpa disadari, tirai pertama yang menutupi pandangan batinmu mulai tersingkap perlahan. Dalam diam yang panjang itu, kau mulai menyadari bahwa hidup tidak sesederhana kelihatan. Ada makna tersembunyi di balik setiap langkah, ada pesan di balik setiap kejadian. Bahkan dalam air mata yang jatuh pun tersimpan hikmah yang menuntunmu untuk pulang. Hening membuatmu tidak lagi sibuk mencari jawaban, sebab di dalam diam, jawaban itu datang sendiri. Engkau mulai melihat bahwa setiap hembusan napas, setiap denyut nadi, dan setiap detik yang berlalu, sesungguhnya adalah zikir alam yang tak pernah berhenti memuji Tuhannya. Dan ketika engkau ikut larut di dalam irama itu, hatimu menjadi bagian dari zikir semesta, seirama dengan gerak langit dan bumi yang tunduk kepadanya. Lalu sesuatu berubah di dalam dirimu. Kau tidak lagi melihat dunia dengan mata biasa. Setiap pandangan terasa lebih dalam, setiap suara lebih bermakna. Daun yang gugur bukan lagi sekadar daun, tapi pesan tentang kefanaan. Angin yang berhembus bukan lagi sekadar udara, tapi hembusan kasih yang menyapa lembut ruhmu. Engkau mulai mengenali bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam sajadah dan doa, tapi juga dalam setiap detail kehidupan yang kau jalani. Ketika engkau tersenyum pada seseorang, ketika kau menolong dengan ikhlas, atau bahkan ketika kau diam dalam penyesalan, di sanalah mata batinmu bekerja, melihat bukan dengan penglihatan, tapi dengan kesadaran. Dan di saat itu pula, waktu seperti melambat. Tidak ada lagi keinginan untuk terburu-buru, tidak ada lagi kecemasan tentang esok. Kau mulai merasa cukup, bukan karena memiliki segalanya, tapi karena hatimu menjadi lapang. Mata batin yang mulai terbuka membuatmu paham bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dengan kasih dan kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang datang adalah bagian dari rencananya, dan tugasmu hanyalah menerima dengan lapang, memahami dengan lembut, lalu berserah sepenuhnya. Di titik ini, batinmu mulai damai, dan rasa syukur tumbuh tanpa perlu alasan. Maka ketika engkau mulai mencintai kesunyian lebih dari keramaian, ketika diam terasa lebih bermakna dari ribuan kata, dan ketika air matamu menetes bukan karena sedih, melainkan karena rasa rindu yang tak terjelaskan kepadanya, ketahuilah, mata batinmu sedang benar-benar terbuka. Ia tidak terbuka dengan gemuruh atau cahaya yang menyilaukan, melainkan dengan bisikan lembut dari dalam dada yang berkata, "Tenanglah, aku di sini. Aku tak pernah pergi darimu." Bab 2. Ketika perasaan menjadi jembatan cahaya. Ketika mata batin mulai terbuka, hal pertama yang akan kau rasakan bukan penglihatan gaib, bukan suara asing, bukan pula keajaiban yang mencolok, melainkan kelembutan yang sulit dijelaskan. Perasaanmu menjadi lebih halus, seolah setiap getaran di sekitar mulai berbicara. Senyum seseorang, desir angin, bahkan tetes hujan yang jatuh di daun, tiba-tiba mengandung makna yang menggetarkan. Kau mulai memahami bahwa dunia ini tidak hanya berbicara lewat bentuk dan warna, tapi juga melalui rasa,
Dan rasa itulah yang menjadi jembatan antara jiwamu dan Tuhan. Setiap detik menjadi pengalaman batin, setiap pandangan menjadi pelajaran, dan setiap rasa menjadi pesan dari alam semesta yang ingin mengingatkanmu bahwa Tuhan selalu hadir di antara yang tampak dan yang tersembunyi. Semakin halus perasaanmu, semakin dalam pula kemampuanmu untuk memahami tanpa kata. Kau bisa merasakan kesedihan orang lain tanpa mereka mengucap apapun. Kau bisa menangkap getaran niat sebelum seseorang bertindak. Kau bisa merasakan ketidakhadiran Tuhan dalam suatu tempat hanya dengan diam di sana beberapa saat. Bukan karena kau menjadi lebih tahu, tetapi karena hatimu menjadi lebih bening. Dan ketika hati menjadi bening, ia tidak lagi terhalang oleh kabut ego yang selama ini menutupi pandangan. Di saat inilah engkau mulai memahami bahwa dunia batin adalah dunia rasa, bukan logika. Dunia hening, bukan suara. Dunia penghayatan, bukan sekadar pengetahuan. Namun jangan salah, kepekaan batin bukanlah hadiah untuk dibanggakan. Ia adalah ujian halus yang hanya bisa dilalui dengan kerendahan hati. Banyak orang tersesat di tahap ini karena merasa dirinya berbeda, merasa memiliki sesuatu yang istimewa, padahal semua hanyalah pinjaman. Jika kepekaan itu tidak dijaga dengan keikhlasan, maka ia bisa berubah menjadi beban. Hati yang terlalu sensitif tanpa kebeningan akan mudah terluka, mudah tersinggung, dan mudah terombang-ambing oleh emosi orang lain. Maka kau harus belajar menyeimbangkan antara peka dan tenang, antara rasa dan kesadaran. Sebab rasa yang tidak disertai kesadaran bisa menipu, sedangkan kesadaran tanpa rasa akan membuatmu kering dan kosong. Pelan-pelan engkau akan belajar menafsirkan bahasa semesta dengan lembut. Ketika seekor burung hinggap di jendela, ketika angin membawa harum tanah setelah hujan, ketika seseorang hadir tiba-tiba dalam hidupmu, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah pesan-pesan lembut yang dikirimkan oleh Tuhan kepada batin yang sudah siap membaca tanda. Ia berbicara tanpa suara, tapi pesannya sampai ke hati dengan begitu dalam. Dan di sanalah engkau mulai memahami hakikat zikir hidup, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu di alam ini sedang bertasbih, sedang memuji, sedang berzikir tanpa henti kepada penciptanya. Maka ketika engkau mulai lebih sering terdiam, bukan karena sedih tetapi karena hatimu sibuk mendengar yang tak terdengar, ketika engkau mudah terharu oleh sesuatu yang sederhana, ketika air mata jatuh tanpa sebab tapi justru membawa ketenangan, ketahuilah, itulah tanda bahwa mata batinmu sedang menyatu dengan rasa. Kau tidak lagi hanya hidup di dunia luar, tapi juga di dunia dalam yang penuh kehalusan dan cahaya. Dan di sana, engkau akan menemukan bahwa perasaan bukan musuh, melainkan jembatan. Jembatan menuju pengenalan yang sejati kepada Dia yang selalu menunggu di balik setiap getaran halus di dalam hatimu. Bab 3, cahaya yang muncul dari dalam diri. Ada saat di mana tanpa sebab yang jelas, dada terasa lapang, napas menjadi ringan, dan hati seperti diterangi oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Cahaya itu tidak datang dari matahari, tidak dari api, dan bukan dari lampu. Ia muncul dari dalam, dari tempat yang selama ini kau abaikan. Saat mata batin mulai terbuka, engkau akan merasakan cahaya itu seolah menetes perlahan dari langit, memasuki hatimu, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ia tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Tidak membakar, tapi menghangatkan. Cahaya itu tidak bisa kau cari, sebab ia bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah pantulan dari kesadaran yang telah disucikan. Dan ketika ia menyala, dunia luar seolah menjadi cermin yang memantulkan kejernihan dari dalam dirimu. Cahaya ini bukan sekadar simbol spiritual, tapi sebuah pengalaman batin yang nyata. Ia bisa hadir dalam bentuk ketenangan mendalam di saat semua orang panik, atau kejernihan pikiran di saat semua tampak gelap. Ia datang seperti pelita kecil di tengah kabut, memberi arah tanpa harus kau tanyakan kemana. Saat cahaya itu bekerja, engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung, saling bergantung, dan tidak ada yang benar-benar terpisah. Engkau akan merasa bahwa semua ciptaan, batu, air, daun, bahkan udara, berisi kehidupan dan zikir yang sama. Dari sinilah lahir rasa kasih yang meluas,
yang membuatmu tak sanggup lagi membenci, karena engkau mulai mengenali Tuhan dalam setiap makhluk. Namun cahaya ini tidak akan menetap jika hati masih penuh debu. Ia hanya bersemayam dalam jiwa yang ikhlas, dalam hati yang tidak lagi dikuasai oleh ambisi dan ketakutan. Maka tugasmu bukan mencari cahaya itu, tapi membersihkan wadahnya. Bersihkan hatimu dari iri, amarah, kesombongan, dan rasa ingin diakui. Karena cahaya ilahi tidak bisa menempati ruang yang sudah dipenuhi oleh ego. Ia datang hanya kepada mereka yang menyerahkan segalanya, yang tenang dalam tawakal, dan yang tidak lagi meminta selain ridhonya. Saat hati menjadi bening, maka cahaya itu tidak perlu dicari. Ia akan datang sendiri, sebab memang ia sudah ada sejak awal. Ketika engkau hidup dengan cahaya batin, dunia luar tidak lagi menakutkan. Gelapnya ujian, kerasnya takdir, bahkan luka yang dalam sekalipun akan tampak sebagai bagian dari pola cahaya yang indah. Engkau mulai melihat hikmah di balik setiap peristiwa, dan bukannya mengeluh, engkau malah bersyukur. Sebab di balik setiap kehilangan, ada kehadirannya yang semakin terasa nyata. Cahaya batin membuatmu tidak lagi mencari kebahagiaan dari sesuatu yang bisa hilang, tapi dari sesuatu yang kekal, yaitu kehadiran Tuhan di dalam dirimu sendiri. Dan ketika malam tiba, saat dunia tertidur dan segala suara menghilang, engkau duduk sendirian dalam hening. Lalu merasakan hangatnya cahaya itu berdenyut di dada. Di sana engkau tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak berada di langit yang tinggi, tapi di dalam keheningan hatimu sendiri. Itulah saat ketika mata batin benar-benar melihat, bukan dunia, bukan makhluk halus, bukan masa depan, melainkan nur ilahi yang sejak awal telah menunggu untuk dikenali. Bab 4. Pertemuan dengan bayangan diri. Ketika cahaya mulai menyinari ruang batinmu, maka yang pertama kali tampak bukanlah keindahan, melainkan bayangan. Semua yang pernah kau sembunyikan, rasa takut, kemarahan, kesombongan, penyesalan, muncul satu persatu ke permukaan. Tidak untuk menyiksa, tapi untuk disembuhkan. Inilah momen yang sering membuat seseorang bingung dan gelisah, sebab setelah kedamaian awal dari pencerahan, datanglah masa di mana batinmu seperti berhadapan dengan cermin yang memperlihatkan segala hal yang tak ingin kau lihat. Namun ketahuilah, inilah bagian penting dari perjalanan, sebab sebelum cahaya menjadi sempurna, ia harus membersihkan ruang dari segala debu yang menghalanginya. Bayangan-bayangan itu mungkin hadir dalam bentuk emosi yang tidak stabil, mimpi yang mengganggu, atau kenangan lama yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Kadang kau akan merasa seperti kehilangan arah, seolah Tuhan menjauh. Padahal justru di saat itulah ia sedang paling dekat, karena ia sedang mengajarkanmu cara menghadapi dirimu sendiri. Kau tidak sedang diserang kegelapan, kau sedang disinari, dan karena itu, kegelapan yang tersembunyi menjadi terlihat. Maka jangan takut ketika hatimu bergejolak, itu tanda bahwa cahaya sedang bekerja di dalam dirimu. Hadapilah bayangan itu dengan kasih, bukan dengan perlawanan. Jangan menolak rasa sedih, jangan menolak amarah, jangan menolak luka. Pandanglah semuanya dengan kelembutan, seolah kau menatap anak kecil yang sedang menangis. Biarkan ia bercerita, biarkan ia diterima, lalu perlahan ia akan tenang dan hilang. Inilah cara batin menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan dengan melawan, tapi dengan memahami. Karena setiap sisi gelap yang muncul, sebenarnya sedang meminta untuk dipeluk dengan cahaya kesadaran. Dan hanya ketika semua diterima tanpa penolakan, kedamaian sejati dapat muncul. Tahapan ini sering disebut malam ruhani, di mana engkau merasa kehilangan arah, tapi sesungguhnya sedang berjalan menuju kedalaman. Ini bukan masa kehancuran, tapi masa kelahiran kembali. Seperti biji yang harus membusuk di dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon, seperti malam yang harus datang sebelum fajar terbit. Semua itu adalah proses alami dari pembersihan batin. Bila engkau mampu bertahan dalam kesabaran dan doa, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih indah setelahnya. Kebeningan yang tidak lagi terpengaruh oleh guncangan dunia. Dan ketika akhirnya kau melewati masa itu, engkau akan menatap dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan penilaian, tapi dengan kasih. Tidak lagi dengan kebencian, tapi dengan pemahaman. Kau menyadari bahwa setiap luka yang pernah ada
hanyalah jalan agar hatimu bisa mengenal empati. Setiap dosa yang pernah terjadi hanyalah undangan agar kau merasakan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Maka, ketika bayangan itu akhirnya larut dalam cahaya, yang tersisa hanyalah kedamaian yang dalam dan rasa syukur, karena kini engkau benar-benar tahu, bahkan dalam kegelapan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bab 5, isyarat dan tanda dari alam sekitar. Ketika mata batin mulai terbuka, engkau akan menyadari bahwa semesta tidak lagi sunyi. Alam berbicara dengan caranya sendiri, dengan bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Tiba-tiba, burung yang melintas di depanmu membawa pesan lembut, angin yang berhembus menenangkan batinmu, dan bahkan bunyi hujan yang jatuh perlahan terasa seperti zikir yang mengalun di udara. Alam menjadi guru yang diam, namun penuh kebijaksanaan. Ia mengajarkan kesabaran lewat siklusnya, mengajarkan keteguhan lewat pohon yang berakar, dan mengingatkan kefanaan lewat gugurnya daun-daun. Semua itu bukan kebetulan. Ia adalah isyarat halus bagi mereka yang hatinya mulai hidup. Kadang, tanda itu datang lewat kejadian kecil yang tampak sederhana, namun meninggalkan kesan dalam. Mungkin seseorang yang tidak kau kenal tiba-tiba berkata sesuatu yang menjawab doamu, atau mungkin sebuah kejadian yang tampak biasa justru menyentuh kesadaranmu dengan cara yang lembut. Itu bukan kebetulan, itu adalah bahasa Tuhan yang berbicara lewat kehidupan. Karena ketika mata batin terbuka, engkau tidak lagi membutuhkan keajaiban besar untuk mengenali kehadirannya. Sebab engkau melihatnya di dalam yang kecil, yang sederhana, yang sering diabaikan manusia. Namun, jangan tergesa menafsirkan setiap tanda. Sebab mata batin yang baru terbuka masih rapuh, mudah terjebak oleh rasa ingin tahu dan kesombongan tersembunyi. Banyak orang salah arah karena terlalu sibuk mencari makna di luar, padahal yang terpenting adalah kejernihan di dalam. Tanda-tanda itu bukan untuk menumbuhkan rasa istimewa, melainkan untuk menuntunmu pada kerendahan hati dan kesadaran bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam segala hal. Maka bila suatu kejadian membuatmu semakin tunduk, semakin sabar, semakin berserah, itulah tanda sejati darinya. Seiring waktu, engkau akan memahami bahwa setiap peristiwa di dunia ini adalah surat cinta dari Tuhan. Kegembiraan adalah sapaan lembutnya, kesedihan adalah pelukan yang mengajarkan makna sabar, kehilangan adalah panggilan agar engkau kembali pada yang abadi. Dan semua itu disampaikan bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Bila hatimu jernih, engkau akan membaca pesan itu tanpa huruf dan tanpa bahasa. Karena sejatinya, setiap hembusan angin, setiap gema langkah, bahkan setiap keheningan yang menyelimuti malam, sedang bertasbih bersama batinmu yang mulai sadar. Maka ketika engkau berjalan dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah rasa hangat di dada, ketenangan yang tiba-tiba datang, atau kesadaran bahwa ada kekuatan lembut yang menjagamu, jangan ragukan itu. Itulah tanda bahwa mata batinmu sudah terhubung dengan napas kehidupan. Engkau tidak lagi hidup hanya di dunia luar, tapi juga di dunia yang bergetar dengan cahaya Tuhan. Dan di titik itu, engkau akan tahu bahwa semesta ini bukan tempat asing yang harus ditaklukkan, melainkan taman kasih yang menuntunmu untuk kembali kepadanya. Bab 6, hati yang menjadi cermin ilahi. Ketika mata batinmu telah melewati gelap dan terang, melewati gelombang rasa dan tanda-tanda dari alam, akan datang satu tahap yang lebih lembut namun mendalam, yaitu saat hati menjadi sebening cermin. Di tahap ini, engkau mulai memahami bahwa semua hal yang kau lihat di luar sebenarnya hanyalah pantulan dari dalam dirimu sendiri. Bila hatimu bening, dunia pun tampak jernih. Bila hatimu keruh, maka dunia seolah penuh kekacauan. Kesadaran ini membuatmu berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunjuk kesalahan orang lain, karena engkau mulai melihat bahwa apapun yang terjadi di luar hanyalah cara Tuhan memperlihatkan isi hatimu yang sejati. Dunia bukan lagi tempat yang harus kau taklukkan, melainkan cermin yang harus kau pahami. Di dalam kejernihan itu, engkau mulai merasa tenang tanpa sebab, tidak karena keadaan membaik, tapi karena jiwamu sudah tidak lagi tergantung pada dunia.
Hati yang menjadi cermin tidak lagi reaktif terhadap pujian atau hinaan, kemenangan atau kekalahan. Ia menerima segalanya dengan seimbang, karena ia tahu semua hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Di dalam diam, ia tetap bercahaya. Di tengah badai, ia tetap jernih. Dan justru disitulah Tuhan menampakkan dirinya. Sebab Tuhan hanya dapat dikenali dalam hati yang bersih, bukan yang berisik dengan keinginan. Namun, menjaga kejernihan hati bukan perkara mudah. Ia membutuhkan kesadaran setiap saat, kesabaran tanpa batas, dan keikhlasan yang tidak berpura-pura. Karena hati adalah seperti danau yang dalam. Satu tetes racun kecil bisa mengubah beningnya menjadi keruh. Maka jagalah hatimu dari dengki, dari amarah, dari keinginan untuk diakui. Setiap kali muncul perasaan yang menggelisahkan, jangan lawan, lihatlah dengan lembut, lalu lepaskan. Biarkan arus cahaya batin membersihkannya dengan perlahan. Semakin engkau tenang, semakin cepat ia jernih kembali. Dan dalam kejernihan itu, engkau akan melihat bayangan wajah ilahi yang tersenyum di dalam dirimu sendiri. Ketika hati telah menjadi cermin, engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar. Kau tidak perlu menatap langit untuk merasa dekat dengannya, sebab ia sudah memantul di dalam dadamu. Setiap kali engkau berbuat baik, engkau melihat pantulan kasih-Nya. Setiap kali engkau memaafkan, engkau merasakan kelembutannya. Setiap kali engkau beristighfar dengan tulus, engkau menyaksikan rahmat-Nya. Semuanya terjadi di dalam, bukan di luar. Mata batin yang terbuka bukan membuatmu melihat lebih banyak, melainkan membuatmu merasakan lebih dalam. Dan semakin dalam engkau merasakan, semakin jelas engkau tahu bahwa tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Dan pada akhirnya, ketika engkau duduk dalam diam, menatap ke dalam tanpa takut, engkau akan mendapati bahwa cermin itu tak lagi memantulkan dirimu, melainkan hanya cahaya. Tak ada lagi aku, tak ada lagi milikku, yang ada hanyalah kehadiran yang lembut, luas dan tak bertepi. Di sanalah rahasia terbuka, bahwa mata batin sejati bukan untuk melihat yang gaib, melainkan untuk melihat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan ketika hati telah menjadi cermin sempurna, engkau tidak lagi memandang dengan mata, tapi dengan cinta. Bab 7, Cahaya yang berbicara tanpa suara. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata. Ia bukan suara di telinga, bukan bayangan di mata, melainkan getaran lembut yang datang dari dalam dada. Itulah saat di mana cahaya mulai berbicara tanpa suara. Ia tidak menuntun dengan kalimat, melainkan dengan rasa. Saat engkau ingin marah, ada sesuatu yang menahanmu dengan tenang. Saat engkau akan berbuat salah, ada bisikan lembut yang membuatmu ragu. Dan saat engkau merasa lelah oleh dunia, ada cahaya hangat yang memelukmu tanpa bentuk. Itulah komunikasi halus antara ruhmu dan sang sumber. Bukan dengan huruf, bukan dengan logika, tapi dengan gelombang kasih yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Cahaya yang berbicara ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul setelah engkau melalui banyak malam sunyi, banyak doa tanpa jawaban, banyak sujud dengan air mata. Sebab Tuhan tidak menurunkan cahayanya kepada hati yang tergesa-gesa. Ia memilih hati yang telah tenang, hati yang tak lagi sibuk meminta dunia, tapi hanya ingin dekat. Ketika cahaya itu mulai berbicara, engkau akan tahu. Karena setiap gerakmu menjadi lebih lembut, setiap ucapanmu lebih berhati-hati, dan setiap langkahmu terasa seolah dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Engkau mulai berjalan bukan dengan logika, tapi dengan nur. Dan setiap kali kau menurutinya, hidupmu menjadi lebih mudah, lebih ringan, lebih bermakna. Namun jangan salah memahami cahaya ini sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Ia bukan kepunyaanmu, dan ia tidak datang untuk menunjukkan kehebatanmu. Cahaya ini datang hanya kepada mereka yang tidak lagi mencari keuntungan spiritual, tapi hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bila engkau mencoba menguasainya, ia akan pergi. Bila engkau ingin memamerkannya, ia akan memudar. Karena cahaya hanya mau tinggal di hati yang rendah hati. Ia adalah utusan Tuhan di dalam dirimu, pengingat lembut agar engkau selalu kembali ke sumber. Maka jangan biarkan ego menodainya. Terimalah kehadirannya dengan diam dan tunduk. Saat cahaya berbicara, dunia luar menjadi seperti gema yang jauh. Engkau tidak lagi mudah panik,
tidak mudah terseret arus emosi, karena di dalammu sudah ada kompas yang selalu menunjuk ke arah yang benar. Kau mulai mengenali perbedaan antara bisikan nafsu dan panggilan nur. Nafsu mendorong dengan tergesa, cahaya menuntun dengan lembut. Nafsu menimbulkan gelisah, cahaya menenangkan. Setiap kali kau ikuti cahaya itu, langkahmu terasa diberkati, seolah seluruh semesta menyetujui arahmu. Dan disitulah engkau mengerti bahwa Tuhan benar-benar berbicara, bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Dan di ujung perjalanan bab ini, engkau akan sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, baik pahit maupun manis, sebenarnya adalah bentuk komunikasi dari Sang Maha Lembut. Ia tidak selalu menjawab dengan kata, tapi ia selalu memberi tanda. Kadang lewat pertemuan, kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesembuhan, kadang lewat luka. Dan bila mata batinmu telah terbuka, engkau akan melihat setiap hal sekecil apapun adalah huruf dari kalimat cintanya yang tidak pernah berhenti ditulis di dalam hidupmu. Maka diamlah sejenak, rasakan napasmu, dan biarkan cahaya itu berbicara. Karena dalam diam yang suci, Tuhan sedang menyapa. Bab 8, ketika alam mulai menyapamu. Ketika mata batinmu mulai terbuka lebih dalam, engkau akan menyadari sesuatu yang menakjubkan, bahwa seluruh alam ini ternyata hidup, sadar, dan berzikir kepada Tuhannya. Angin yang berhembus pelan bukan lagi sekadar udara yang bergerak, tetapi salam lembut dari langit. Air yang mengalir bukan sekadar elemen alam, melainkan lantunan zikir yang terus berputar tanpa henti. Burung-burung yang berkicau, dedaunan yang bergoyang, hingga batu-batu yang diam sekalipun, semuanya memiliki bahasa sendiri. Dan di antara bahasa itulah, hatimu mulai mengerti bahwa tidak ada satu pun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Semuanya saling terhubung, saling berbicara, saling mengenal dalam rahasia. Inilah saat ketika alam mulai menyapamu, karena jiwamu sudah berada dalam frekuensi yang sama dengan semesta. Dalam kesadaran seperti ini, engkau mulai merasakan bahwa alam tidak lagi menjadi benda mati, tetapi sahabat yang hidup di sekitarmu. Setiap kali engkau berjalan di bawah langit, ada rasa teduh yang menyertai. Setiap kali engkau menatap pepohonan, ada getaran kasih yang seolah menjawab pandanganmu. Dan ketika engkau diam dalam sujud panjang, kadang terasa angin menyentuh wajahmu, seolah ikut bersujud bersama. Itu bukan imajinasi, melainkan respons lembut dari alam yang ikut mengenal ruhmu. Sebab ketika ruh seseorang telah kembali ke keseimbangan, seluruh ciptaan ikut bergetar selaras dengannya. Mereka mengenali cahaya yang sama di dalammu, cahaya yang juga mereka sembah sejak awal waktu. Namun tidak semua orang mampu memahami percakapan ini, karena untuk mendengar bisikan alam, engkau harus menenangkan dirimu lebih dalam daripada keheningan itu sendiri. Alam tidak berbicara dengan suara keras, ia berbicara lewat keseimbangan. Bila hatimu gaduh, kau takkan mendengarnya. Bila pikiranmu sibuk, getarannya takkan terasa. Maka diamlah, dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Ketika engkau mampu hening sepenuhnya, tiba-tiba engkau akan mendengar sesuatu yang begitu halus, dengungan zikir semesta yang menyelimuti setiap hela napas kehidupan. Disitulah engkau akan paham bahwa semua ciptaan, tanpa kecuali, sedang menuju kepada satu arah, kembali kepadanya. Dan dari situ engkau mulai berhati-hati dalam bersikap kepada alam. Engkau tidak lagi sembarangan menebang, membuang, atau melukai, karena engkau tahu setiap benda di dunia ini adalah bagian dari nyanyian ilahi. Engkau belajar menyentuh tanah dengan lembut, minum air dengan syukur, memandang langit dengan rasa tunduk. Setiap gerakan kecil menjadi bentuk ibadah, setiap interaksi menjadi doa. Engkau tak lagi melihat dirimu sebagai penguasa alam, melainkan sebagai penjaga amanah. Karena engkau tahu, mereka semua, air, api, tanah, udara, adalah saudaramu dalam sujud kepada Tuhan. Dan saat kesadaran ini tertanam, engkau menjadi manusia yang berjalan di bumi dengan hati para malaikat. Di tahap ini, mata batinmu bukan hanya melihat yang tak kasat mata, tetapi juga merasakan kesucian dari yang tampak. Engkau tidak perlu menunggu keajaiban turun dari langit, karena alam sekitarmu sudah menjadi mukjizat itu sendiri. Cahaya Tuhan tidak hanya bersinar di masjid,
tetapi juga di antara dedaunan, di dalam angin, di tetesan hujan yang jatuh di pipimu. Maka setiap kali engkau merasa sepi, pandanglah alam dengan mata yang telah terbuka. Engkau akan mendengar mereka berbisik pelan. Kami pun sedang berzikir bersamamu, dan dalam momen itu engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian di dunia ini. Bab 9. Saat waktu tidak lagi bergerak. Ada satu tanda yang hanya dirasakan oleh jiwa yang telah benar-benar tenang, yaitu ketika waktu seolah berhenti. Tidak dalam arti dunia membeku, tapi dalam arti batinmu tidak lagi diikat oleh arusnya. Segala sesuatu yang dulu terasa cepat kini menjadi lambat, dan segala hal yang dulu mendesak kini terasa tak lagi penting. Di saat ini, engkau menyadari bahwa waktu hanyalah bayangan yang diciptakan oleh gerak pikiran. Ketika pikiranmu hening, bayangan itu lenyap, dan engkau masuk ke dalam ruang di mana hanya ada kehadiran. Itulah yang disebut keabadian. Bukan tempat yang jauh, tapi keadaan di mana rohmu menyatu dengan kesadaran ilahi yang tidak berubah oleh detik, menit, atau tahun. Di sana, engkau tidak lagi dikejar masa lalu dan tidak lagi cemas akan masa depan. Yang ada hanyalah kini, dan kini adalah Tuhan itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, engkau mulai memahami makna sebenarnya dari sabar. Sabar bukan berarti menunggu dengan terpaksa, melainkan berdiam dalam keyakinan bahwa segalanya sedang terjadi tepat pada waktunya. Ketika waktu tak lagi menjerat, engkau tidak terburu-buru dalam keputusan, tidak menyesali yang telah berlalu, dan tidak takut pada yang akan datang. Engkau menjadi saksi dari perjalanan hidupmu, bukan lagi pemain yang terseret arusnya. Setiap peristiwa datang seperti ombak lembut yang menyentuh pantai, lalu pergi tanpa meninggalkan luka. Di sanalah engkau mulai merasakan bahwa yang mengalir bukanlah waktu, melainkan kasih Tuhan yang tiada putus. Namun untuk sampai ke sana, engkau harus melepaskan ketergantunganmu pada detik. Engkau harus berhenti mengukur hidup dengan jadwal, hasil, dan pencapaian. Karena Tuhan tidak bekerja dengan jam, melainkan dengan hikmah. Ketika engkau benar-benar pasrah, waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan sahabat. Ia tidak lagi menuaimu, tapi menumbuhkanmu. Ia tidak lagi membawa penyesalan, tapi kebijaksanaan. Setiap saat menjadi peluang untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bahkan satu hembusan napas pun terasa seperti keabadian kecil yang penuh makna. Disinilah engkau mulai hidup dengan benar, bukan berlari mengejar hari, tapi hadir sepenuhnya dalam setiap detik yang sedang berlangsung. Dan dalam keheningan waktu itu, engkau akan mulai mendengar denyut halus di dada. Bukan hanya detak jantung, tapi irama dari keberadaan itu sendiri. Sebuah ritme suci yang sama dengan detak seluruh alam, seolah seluruh ciptaan sedang bernafas bersama. Disitulah engkau menyadari bahwa waktu bukan bergerak menjauh, melainkan berputar menuju pusatnya, Tuhan. Setiap pengalaman, setiap kehilangan, setiap pertemuan, semuanya hanyalah putaran untuk mengembalikanmu ke titik tengah, tempat asal mula ruhmu ditiup. Ketika kesadaran ini hadir, engkau tidak lagi berlari, tidak lagi menunggu. Engkau hanya diam dan menyadari bahwa semua sedang kembali padanya dengan cara yang paling indah. Dan akhirnya, engkau akan paham bahwa waktu yang sejati bukanlah pagi dan malam, bukan pula usia yang bertambah. Waktu sejati adalah momen ketika engkau sadar akan kehadirannya. Setiap kali engkau ingat Allah, engkau sedang berada di waktu yang paling suci. Setiap kali engkau melupakannya, engkau tersesat dalam waktu palsu. Maka bila mata batinmu telah terbuka, engkau akan hidup di luar jam, di luar kalender, di luar cemas dan harap. Engkau hidup dalam al-an kini yang abadi. Disitulah para kekasih Tuhan bernafas, disitulah para arif beristirahat, dan disitulah engkau akan mengerti makna terdalam dari kalimat. Tidak ada waktu bagi yang telah sampai kepadanya. Bab 10. Kembali menjadi cahaya asal. Pada akhirnya setiap perjalanan batin memiliki satu tujuan yang sama. Kembali. Kembali bukan ke masa lalu, bukan ke tempat tertentu, melainkan kepada asal keberadaanmu, kepada sang cahaya yang menciptakanmu dari ketiadaan. Setelah melewati semua tahap pembukaan mata batin, dari rasa yang halus hingga cahaya yang berbicara,
engkau akan sampai di sebuah ambang yang sunyi. Di sana tidak ada lagi tanda-tanda luar, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bentuk. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang begitu terang namun lembut, seolah seluruh semesta larut ke dalam keheningan yang penuh makna. Di sanalah engkau menyadari bahwa perjalanan ini tidak membawamu keluar, tetapi ke dalam, ke pusat cahaya di mana Tuhan telah menempatkan dirimu sejak awal waktu. Ketika ruh telah sampai pada cahaya asalnya, segala identitas mulai larut perlahan. Engkau tidak lagi mengenali dirimu sebagai nama, tubuh, atau peran. Semua lapisan yang dahulu kau banggakan kini jatuh satu persatu, seperti kelopak bunga yang membuka untuk memperlihatkan inti sari di tengahnya. Dan di inti itu, engkau menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata tidak ada aku di sana. Yang ada hanyalah kesadaran yang melihat, mendengar, dan mencintai tanpa batas. Inilah rahasia terdalam dari pembukaan mata batin. Bukan agar engkau melihat lebih banyak, tetapi agar engkau berhenti melihat dirimu terpisah dari Tuhan. Segalanya menyatu dalam harmoni yang tak bisa dijelaskan oleh lidah, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melebur dalam keheningannya. Dalam keadaan itu, dunia masih tampak sama. Langit tetap biru, bumi tetap berputar, manusia tetap berjalan, namun engkau melihat semuanya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi kebencian, karena tidak ada lagi lain. Tidak ada lagi takut kehilangan, karena engkau tahu bahwa tiada sesuatu pun yang benar-benar pergi. Semua berasal dari satu cahaya yang sama, dan semua akan kembali kepadanya. Setiap wajah yang kau pandang menjadi cermin bagi wajahnya. Setiap suara yang kau dengar menjadi gema dari namanya. Hidup bukan lagi perjuangan untuk mencari Tuhan, melainkan tarian lembut untuk merayakan bahwa Dia tidak pernah pergi. Engkau hanya baru saja melihatnya dengan mata yang baru. Namun bahkan di titik tertinggi ini, tidak ada rasa ingin mengklaim atau membanggakan. Karena semakin dekat engkau kepada Tuhan, semakin engkau sadar betapa kecilnya dirimu. Para arif sejati tidak menampakkan cahaya mereka, justru mereka bersembunyi dalam kesederhanaan. Mereka tertawa, berbicara, bekerja seperti manusia biasa, tapi di dalam dada mereka mengalir samudra, kesadaran yang dalam dan hening. Engkau akan menjadi seperti itu, tenang, bijak, namun lembut. Engkau tidak lagi sibuk mencari pengalaman spiritual, karena seluruh hidupmu telah menjadi pengalaman itu sendiri. Segala yang datang adalah pelajaran, segala yang pergi adalah penyucian, dan segala yang tersisa hanyalah kasih. Dan di penghujung perjalanan ini, engkau akan mengerti bahwa tidak ada akhir dalam jalan menuju Tuhan. Karena Tuhan tidak berada di ujung, melainkan di setiap langkah yang engkau ambil. Setiap tarikan napas adalah panggilan untuk kembali. Setiap detik adalah undangan untuk tenggelam lebih dalam cintanya. Dan ketika engkau benar-benar pasrah, benar-benar hening, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, sebuah keutuhan yang sempurna, di mana tidak ada lagi perbedaan antara engkau dan cahaya asalmu. Disitulah perjalanan berakhir, bukan karena langkahmu berhenti, tapi karena engkau telah menyatu dengan yang tidak pernah bergerak. Maka bila mata batinmu telah terbuka sepenuhnya, engkau tidak akan berkata apapun lagi, karena di hadapan cahaya yang tersisa hanyalah diam yang suci, diam yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan yang abadi. Mata batin yang terbuka bukan untuk melihat yang gaib, tapi untuk menyadari cahaya yang selalu ada di dalam dirimu. Diamlah sejenak, rasakan dan biarkan hati berbicara, karena di sanalah Tuhan selalu menunggu.